Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IKM dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya, Riza Arfani. Kali ini kita ketemu lagi dalam sesi Sibarep seri kedua, Sinau Industri bareng Penyuluh Perindak. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengupas lebih jauh tentang apa itu uji coba produksi dan bagaimana menjalankan uji coba produksi secara efektif dan efisien. Uji coba produksi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menemukan bagaimana cara yang paling optimal untuk menghasilkan suatu produk. Ketika uji coba produksi disertai dengan pengadaan alat ataupun mesin baru, maka bisa dipastikan pasti akan menjadi satu rangkaian dengan commissioning. Tetapi sebaliknya, jika tanpa kehadiran alat atau mesin produksi baru, maka dia akan berdiri sendiri. Uji coba produksi itu seperti mendaki gunung yang belum pernah dibagi oleh siapapun. Kitalah yang jadi pionir, kitalah yang nanti membuat rute, dan rute itu kemudian akan diikuti oleh pendaki berikutnya. Rute itu adalah SOP atau Standard Operating Procedure. Jadi hasil atau keluaran dari proses uji coba produksi ini adalah tersusunnya SOP. Sebenarnya proses uji coba produksi ini adalah sebuah proses trial and error, yaitu mencoba dan membuat kesalahan. Persis seperti seekor tikus yang diletakkan di tengah labirin dengan jalan-jalan buntu dan hanya satu jalan keluar dari labirin itu, maka si tikus ini setelah mencoba dan tersesat, mencoba lagi dan terus, nanti pada saatnya dia akan menemukan jalan keluar itu. Realita bisnis tentu tidak bisa kita berlama-lama, karena ada waktu yang dikejar, ada biaya yang harus ditekan. Oleh karena itulah, uji coba ini perlu dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif, yaitu bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan juga efisien, yaitu dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, lalu apa kiat-kiat supaya kita bisa melakukan uji coba produksi secara efektif dan efisien? Yang pertama, sebelum melakukan uji coba produksi, kita harus tahu apa yang mau kita tuju. Kalau itu berupa produk, kualitas produk yang diinginkan seperti apa. Sebisa mungkin diterjemahkan kepada hal-hal yang terukur. Misalnya beratnya berapa, ukuran panjang dan lebarnya berapa, bahannya apa. Semakin kita bisa mendefinisikan dengan jelas apa yang akan dicapai, maka ini akan semakin mudah bagi kita untuk bisa mencapai hal tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui juga apa hal-hal penting yang menentukan tercapainya apa yang akan kita tuju itu. Kalau ini berupa proses, maka kita harus tahu CTQ atau Critical to Quality. Parameter-parameter apa saja yang harus dipenuhi supaya bisa menghasilkan produk yang kita inginkan itu. Apakah itu terkait dengan temperatur, apakah terkait dengan tekanan, apakah terkait dengan mungkin kecepatan mesin, dan parameter-parameter yang lain. Kemudian yang ketiga, perlu ada rencana dan juga target yang harus dicapai. Sehingga kita punya gambaran kita sudah sampai di mana dan masih kurang berapa banyak lagi sampai kemudian bisa tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, dokumentasikan semua kejadian dalam proses uji coba produksi. Apakah itu dengan tertulis, apakah mungkin dengan
gambar atau bahkan dengan video. Lakukan review terhadap apa yang sudah didokumentasikan itu, karena bisa jadi itulah solusi dari masalah kita. Kemudian yang kelima, lakukanlah percobaan-percobaan secara terencana dan terstruktur, sehingga makin lama semakin mendekati arah yang akan dicapai. Kemudian yang keenam, siapkan mental untuk sabar, tekun, dan juga teliti, berpikir kreatif, dan juga out of the box. Karena bisa jadi solusi ataupun jalan keluar itu bukan dari pola pikir yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, jika mengalami kesulitan atau tidak tahu harus berbuat apa dalam proses uji coba produksi, maka jangan segan dan sungkan untuk bertanya kepada yang lebih tahu. Hargai setiap informasi yang diterima, karena bisa jadi dari situlah kita akan bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi dalam proses uji coba produksi. Kemudian yang kedelapan, last but not least, jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberikan petunjuk dan juga kemudahan dalam menjalani proses uji coba produksi ini. Nah, inilah beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar proses uji coba produksi kita bisa berjalan secara efektif dan efisien.